Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para alim, para ulama, tokoh masyarakat, khususnya pengasuh pondok pesantren yang menaungi lembaga pendidikan Darul Ulum, yaitu Kiai Ahmad Fauzi SPDI. Yang kami hormati Ketua Yayasan beserta segenap pengelola lembaga pendidikan, mulai dari RA, MI, MTS, dan MA, aparat pemerintah, khususnya Bapak Kepala Desa Sanalao. Mohon maaf, saya sedikit pangling tadi dengan Pak Kepala Desa, yang secara kebetulan beliaunya dulu mahasiswa kami di jurusan manajemen pendidikan, sehingga jurusannya saya kira pas dengan jabatan yang dimiliki oleh beliau saat ini, yaitu sebagai kepala desa, yang mana di dalam hal ini latar belakang pendidikan itu sangatlah menentukan terhadap program dan visi misi dari kepala desa ke depan. Saya mendoakan semoga di kepemimpinan yang baru ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap lembaga pendidikan Darul Ulum, bisa memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan Desa Sanalao. Ini yang paling penting. Energi positif itu tidak selamanya harus dalam bentuk materi, tetapi bisa saja dalam bentuk sebuah pemikiran, sebuah bentuk inovasi. Kira-kira seperti apa pemikiran-pemikiran beliau dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan yang berada di Desa Sanalao ini, khususnya Darul Ulum. Yang kami hormati segenap tenaga pengajar, segenap para pejuang pendidikan yang berada di lembaga ini, mulai dari RA, MI, MTS, dan MA, yang tanpa lelah selalu berjuang dan berjuang untuk menjadi pasukan terdepan dalam rangka mencerdaskan putra-putri sampian, terutama yang akan diwisuda malam ini. Kalau dilihat dari perjuangannya para ustadz ini, dengan bayaran yang diterima itu sangatlah tidak seimbang. Tetapi karena didorong oleh sebuah semangat yang besar untuk memajukan lembaga ini, apa yang mereka dapat bukanlah sebagai suatu ukuran. Sehingga saya turut mendoakan semoga para ustadz-ustadzah diberi keberkahan umur, diberi kelancaran rezeki, dijauhi dari semua persoalan, dan terutama sekali bisa sukses dunia dan akhirat. Ini yang paling penting. Yang kami hormati para wali siswa, mulai dari RA, MI, MTS, dan MA,
yang sudah mendukung adanya lembaga ini, yang sudah mendukung terlaksananya program ini. Tentunya ini program terlaksana karena adanya campur tangan dari wali murid. Tanpa campur tangan dari wali murid, saya tidak yakin acara wisuda ini bisa terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Tentunya Bapak Ibu memberikan partisipasi yang tidak kecil untuk terlaksananya wisuda ini. Bapak Ibu jangan merasa rugi ketika menyumbang untuk terlaksananya wisuda ini. Semoga yang diberikan oleh Bapak dan Ibu terhadap lembaga ini Allah yang menggantikan yang lebih banyak, dan semoga menjadi amal tersendiri nantinya yang akan menjadi saksi Bapak dan Ibu di akhirat kelak. Ini yang paling penting. Sebelumnya marilah kita, dan yang terakhir saya ucapkan selamat pada adik-adik yang diwisuda malam ini. Wisuda bukan berarti ini yang terakhir, bukan, tetapi merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya berharap yang aliyah tidak putus setelah wisuda, tidak putus begitu saja, tapi saya berharap bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa kuliah di mana saja. Yang terpenting jangan sampai Anda nganggur. Kuliah di Al Khairat boleh, kuliah di IAIN juga boleh, kuliah di UNERA juga boleh. Anak-anak, saya selalu mengatakan begini kepada semua siswa, kepada semua generasi milenial seperti Anda. Lebih baik Anda menyesal karena punya ilmu ketimbang Anda menyesal karena tidak punya ilmu. Ini dicatat. Lebih baik Anda menyesal karena punya ilmu daripada Anda menyesal karena tidak punya ilmu. Orang tua juga begitu. Lebih baik panjenengan menyesal karena putrana punya ilmu yang tinggi ketimbang panjenengan menyesal andi potra tapi tak andi ilmu. Lebih baik Anda menyesal punya ijazah ketimbang Anda menyesal tidak punya ijazah. Kalau Anda menyesal karena punya ijazah S1, kalau Anda menyesal karena punya ijazah S2, suatu saat ketika ijazah itu bisa Anda inginkan, maka ijazah itu bisa dimanfaatkan. Tetapi ketika Anda menyesal karena tidak punya ijazah dan ijazah itu dimanfaatkan tapi Anda tidak punya ijazah, maka penyesalan itu tidak akan pernah ada hasilnya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul, saya bisa hadir di acara ini dalam rangka mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama yang seharusnya hadir pada malam ini. Tetapi karena beliau saat ini sedang menunaikan ibadah haji, sehingga dengan penuh keterpaksaan kami yang harus mewakili beliau, dan semoga tidak mengurangi makna di dalam ketidakhadiran beliau pada pertemuan ini. Selawat dan salam
kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Dan yang lebih penting lagi, kelak bukan hanya sebatas diakui oleh beliau, tapi kelak kita dapat bersama beliau. Ini yang paling penting sekali. Oleh karenanya anak-anak di dalam hal ini, sebenarnya wisuda semacam ini penting untuk kita lakukan. Tadi ada bonus yang cukup luar biasa dari Universitas Madura. Itu kelas berapa yang dapat penghargaan dari Universitas Madura di Olimpiade Unira itu, Bapak? Kelas 2, berarti akan naik ke kelas 3. Monggo, kesempatan ini dimanfaatkan Bapak, apalagi Unira memberikan peluang gratis. Di IAIN juga banyak program-program gratis. S2 banyak program-program gratis. Yang terpenting apa saja itu Bapak Ibu, komunikasinya. Kegiatan ini bisa terlaksana karena ada komunikasi. Kegiatan ini bisa terlaksana karena ada koordinasi. Kegiatan ini terlaksana karena adanya kolaborasi. Ustadz Ali Wafa, kita kemarin sempat putus komunikasi. Saya kemarin dapat jatah S2 5 Pak Ali Wafa, Ustadz Ali Wafa. S2 5 itu beasiswa. Tapi kok saya ndak ingat ke MA Darul Ulum gitu. Nanti kalau ada program-program semacam ini, tak informasikan ke sini. Jadi guru-guru di sini nanti tidak hanya S1, bisa ke S2, bisa ke S3. Malah bukan hanya S3 Bapak. Profesor di Madura itu orang Pantura Pak. Guru besar di IAIN itu orang Pantura, orang Deje. Tonggel dere sarang pancinengan pada Kecamatan Peru. Profesor Dr. Zainuddin Syarif, alumni MA Darul Ulum Banyuanyar. Jadi Pak Profesor yang ada di Pamekasan Kak Dinto alumni lembaga swasta, bukan alumni lembaga negeri. Sehingga panjenengan nikah kudu semangat. Jangan sampai panjenengan nikah kini ateh. Dorem matang anak Pak kuliah, Pak mampu sengko, insyaallah mampu. Yang penting semangat panjenengan sareng dorongan dari hati panjenengan nikah kuat. Fa insyaallah putrana panjenengan bekal depak denapa seka hajat dari panjenengan, termasuk seka hajat dari putrana panjenengan. Semoga wisuda Kak Dinto sebagai bentuk selamatan, wisuda nikah sebagai bentuk selamatan, wisuda Kak Dinto sebagai bentuk syukuran sekak dima putrana panjenengan sudah menyelesaikan jenjang pendidikan. Muga kalaban bero kana Fatihah gele, muga kalaban bero kana Quran, muga kalaban bero kana sholawat yang sudah dibacakan. Anak yang wisuda pada malam hari ini, ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini yang paling penting. Sehingga ada istilah dari reng sepo kaula sareng panjenengan ketika memondokkan potrana, ketika sekolah potrana, reng sepo nika cukup bijak. Dia selalu mengatakan seperti ini, tinecong
make ilmu na bentak banyak, make ilmu na bentak tak posa. Sepenting ilmu seeka oleh dari madrasah dina bermanfaat. Sepenting ilmu seeka oleh dari dina berokah. Karena ketika ilmu kak dinto bermanfaat, ketika ilmu kak dinto berokah, maka akan menjadi pintu keangkui keselamatan potra-potrena panjenengan neng etunya, termasuk juga neng akhirat. Sehingga anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat berwisuda. Yang terpenting Anda jangan putus semangat, tetap semangat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan semoga sekali lagi ilmu yang didapat di sini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berokah. Kemudian hubungannya dengan lembaga ini tolong nanti bagaimana ke depan ada perubahan yang signifikan di lembaga ini, ada kemajuan yang signifikan. Tentunya kemajuan ini itu tidak semudah yang kita bayangkan, perlu sebuah perjuangan, perlu gelek kolaborasi, perlu komunikasi, perlu kerjasama, baik antar kepala sekolah sebedeneng lembaga kak dinto, baik antara guru sebedeneng lembaga kak dinto, maupun juga masyarakat yang menyekolahkan putra putrinya ke lembaga kak dinto. Ini harus semuanya bisa bekerja sama dengan baik, bisa berkolaborasi dengan baik, sehingga ponapa selakar teti program, ponapa selakar teti visi misi dari lembaga kak dinto menjadi sebuah mimpi, menjadi sebuah kenyataan. Di kurikulum merdeka ini sebentar lagi bakal melaksanakan kurikulum merdeka. Saya selalu memberikan konsep sederhana dalam memajukan lembaga. Bagaimana Pak Noman barusan ngomong-ngomong masalah bantuan dengan saya, Pak Noman ada bantuan enggak untuk madrasah kami? Di sini masih banyak membutuhkan ruangan. Kita coba nanti komunikasi. Tadi ada komunikasi ringan saya dengan Ustadz Ali Wafa. Tinggal kita mengatur waktu pertemuannya kapan. Karena memang untuk membangun madrasah ini juga pun butuh campur tangan dari luar. Tidak mungkin dipasrahkan sama Kiai Fauzi, tidak mungkin. Tidak mungkin dipasrahkan ke Pak Ali Wafa, Ustadz Ali Wafa, tidak mungkin. Tidak mungkin dipasrahkan ke Ustadz, tidak mungkin. Dipasrahkan ke wali murid juga tidak mungkin. Mungkin di sini pemerintah harus terlibat terhadap pembangunan madrasah yang sampai saat ini masih kekurangan lokal. Tetapi di dalam hal ini, agar madrasah kak dinto maju, para ustadz jangan menunggu datangnya bantuan. Tikel panuman kulenganto sebantuan sema maju lembaga kak dinto. Bila ada bantuan kula maju, terus mangken derma tina torot sampai antos bantuan. Mun pas 10 tahun tak datang bantuan, pas bila sema maju lembaga kak dinto. Oleh karenanya kak dinto cukup sederhana untuk memajukan lembaga. Orang selalu melirik dan selalu bertanya deten kaula, Panoman katina apakah angkui memaju lembaga? Kula sederhana kuncinya memaju lembaga. Situng. Mungkin sama Ustaz Saidi saya bilang, Panoman derema untuk memaju lembaga, situng. Kalau pingin madrasahnya maju, wakafkan badannya. Wakafkan petene 50% untuk lembaga. Wakafkan 50% pikirannya. Kalau ada, wakafkan 50% dari hartanya. Baru lembaga itu ada titik terang untuk maju. Ini butuh semacam nyali, butuh semacam keberanian untuk memajukan lembaga.
Sehingga salah satu jalan bagaimana untuk memajukan lembaga, kepala madrasah, guru harus berani melakukan inovasi. Inovasi itu seperti apa, Pak? Saya kocaki inovasi itu menyimpang dari biasanya. Menyimpang dari biasanya. Mun biasana sekolahan cubere jam pertama pengajaran, Kak Dintong benih pengajaran, itu namanya inovasi. Dan di kurikulum merdeka itu ada kebebasan buat madrasah. Ngajar nikah terserah gurunya. Bahkan lebih keras lagi, untuk mata pelajaran yang dirasa kurang penting untuk anak-anak, silakan dilepas, silakan tidak diajarkan, monggo. Ambil materi esensial, ambil materi yang dirasa penting untuk masa depan anak-anak, yang dirasa penting untuk akhiratnya anak-anak. Contoh misalnya, ketika Ustadz datang ke rumah Panuman, hadir Panuman, insya Allah kula kalau pai kele seporana agak terlambat datangnya karena kula lupa. Bagaimana kita melakukan inovasi itu? Saya pingin ada sebuah kekhasan madrasah Kak Dintong. Contoh misalnya, biarkan berbeda dengan sekolah yang lain. Jam pertama hari Kamis misalnya, jam pertama hari Jumat misalnya, jam pertama hari Senin misalnya. Syukur-syukur setiap hari, kula syukur semua siswa sholat duha semua. Semua siswa ngaji Yasin semua. Ini sebuah pembiasaan yang luar biasa. Pengajaran mun kakaulah nomor 2 mak. Nomor situng bagaimana bisa membangun karakter anak-anak. Nomor situng bagaimana bisa membangun akhlak terhadap anak-anak. Nomor situng bagaimana bisa membangun keistiqomahan terhadap anak-anak. Pak Ustadz Ali Wafa, kalau boleh saya tanya, yang wisuda sekarang MA, kalau boleh saya tanya, Pak Ustadz, saya boleh nyabut siswanya 1, suruh mimpin tahlil di sini bisa ndak Ustaz? Saya suruh mimpin tahlil di sini bisa ndak? Saya cabut acak, yuk pimpin tahlil dari awal sampai akhir sampai doanya selesai. Ini PR untuk guru fikih. Saya tadi di kampus mengajarkan, Bapak Ibu, Anda generasi yang akan mengajar agama nanti. Contoh Anda ngajar fikih misalnya, ndak usah pelajaran fikih. Nggak usah pelajaran fikih, nggak usah pelajaran akidah akhlak, nggak usah pelajaran Quran hadis. Terus gimana Pak Numan? Fikih, ajarkan anak-anak sedini mungkin. Bagaimana wudhunya tolong disetel. Bagaimana apakah anak sudah mengerti tentang najis? Bagaimana dengan sholatnya anak-anak? Bagaimana dengan Qur'annya anak-anak? Bagaimana dengan ibadah sunnahnya anak-anak? Menabi MAK Dintong tahun depan bisa melahirkan siswa yang bisa menjadi imam masjid, bisa melahirkan siswa yang bisa memimpin sholat tarawih, bisa melahirkan siswa yang bisa memimpin tahlil, bisa melahirkan siswa yang bisa jadi imam di sholat wajib. Anika ampun luar biasa. Karena tidak sedikit, mohon maaf, nak kanak nika keluaran alia bapak, tapi tidak di sini. Banyak sekitar oning pejeng, banyak setak dunia oning maca Quran, banyak sekitar oning najis. Padahal ini alumni alia. Pertanyaan saya,
Seekalaku guru fikih ini kenapa selama 3 tahun? Seekalaku guru Quran hadis ini kenapa selama 3 tahun? Menabi keluarnya Al-Qurannya tidak becus, solatnya tidak becus, wudhunya tidak becus, najis juga tidak faham, solat sunnah juga tidak faham. Di man satu itu Bapak, mohon maaf, di man satu itu saya budayakan Pak Ustadz Ali Wafa 3 hari guru-guru harus hatam 30 juz. 3 hari guru-guru harus hatam 30 juz. Setiap tanggal 1 siswa di man harus hatam 30 juz. Saya budayakan seperti itu setiap hari. Dan saya katakan pelajaran fikih tak oleh beda pengajaran sebelum bejenga gentang. Tak oleh beda pengajaran sebelum wudun gentang. Tak oleh beda pengajaran sebelum ngerti tentang najis. Tak oleh beda pengajaran sebelum binin ngerti tentang dere. Karena ini sangat esensial sekali dan sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Ini coba mari kita garap. Kemudian inovasi ini macam-macam. Saya pingin nanti nak-nak sendi keahlian misalnya di komputer, tore kembang lagi komputer. Nak-nak sendi keahlian nang tartil, tore kembangkan tartilnya. Nak-nak yang punya kemampuan di tahfidz, tore kembangkan tahfidznya. Nak-nak yang punya kemampuan di bidang kitab kuning, tore kembangkan kemampuan kitab kuningnya. Sehingga alumni Kak Dinto punya kompetensi yang bisa dijual sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Malah Ustaz Saidi, saya kabarkan ke sampian dan teman-teman, di man satu nikah sudah tidak ada ujian semester. Tanya Pak, muntah ada ujian semester derem Pak? Derem carana agabai nilai, panjenengan nikah alem untuk agabai nilai. Lah beri angka belu, angka sanga, mun perlu beri angka 10. Sepenting bejenga genteng, sepenting Qurannya genteng. Saya tanya kepada Ustaz Fauzi, kula pingin nikah dinto bede musolana Ustaz Fauzi. Biar anak-anak bisa sholat duha neng Kak Dinto. Biar anak-anak sebelum pulang bisa sholat berjamaah. Ini penting, benering seponi ke bunga Pak, kalau penerapan ini. Nak-nak barangkali sebagian aliyah jerajena berminggu buat hataman Quran. 30 juz bagi yong royong. Mun seminggu hatam sekalian, ting setahun hatam sapona pakale. Tore patehana to cuaki dak ring sepona murid. Dak benga sepo ben ahli ko pura murid. Dak siapa pun lembaga Kak Dinto. To cuaki dak ke murid sepaja pola-pola kana ben bero kana Quran. Nak kana si bedaya dak Kak Dinto etetiaki nak foto sesoleh, etetiaki nak foto sesoleha dan punya sebuah keahlian. Saya janji Ustaz Ali, saya akan nyumbang semen nanti kalau musolanya dibangun. Tahun kemarin asalkan musolanya dibangun, saya nyumbang sesuai kemampuan saya. Insya Allah wali murid banyak yang menyumbang ini karena ada cita-cita luhur untuk melahirkan siswa yang berakhlakul karimah. Dek budi nikah alam jen rosak mak. Kecuali satu yang bisa menyelamatkan putrana panjenengan, kecuali satu yang bisa menyelamatkan putrana kaula. Akidah kita perkuat, ibadah kita pertajam, akhlak kita pertajam. Insya Allah putrana panjenengan bekal menjadi generasi yang selamat apapun perubahan dunia. Mungkin nikah kocak aki zaman edan, mungkin nikah rosak setuju. Makanya kita harus kembali ke sekolah boleh. Tori inovasi dak ke sekolah boleh. Benar buatkan pengaji bareng murid. Benar Pak Duha,
benar pas sholat berjemaah, tapi untuk sholat berjemaah kau tu beda musol lana, beda pak kelebun kak dinto, kau tu nyumbang semen deki pak kelebun kak dinto. Mun kau le nyumbang pak kelebun kau tu nyumbang, mun kau le nyumbang wali murid juga kau tu nyumbang, makle musol lana cepat selesai. Hubungannya dengan bantuan kule cek ni serama kantor nikah kule duka lentar kakak dinto teras kita keramik lagi ya. Kita coba nanti saya dengan Ustadz Ali Wafa 1-2 hari bisa ketemu nanti, coba kita bangun komunikasi Pak Ali Wafa. Saya mengatakan Kak Dinto sekolahan swasta Pak Ali Wafa, saking sekolahan negeri kule bisa bentuk. Ustaz Fosi tanya Panoman Lastari kedua panjenengan, ampun Ustaz Fosi kule tahun dimin oleh belum miliar mak, tahun mangken ten kau oleh 7 miliar, tahun datang ten kau oleh 4 miliar. Kak Dinto kita oleh apa lagi? Jenny serah. Makanya ini perlu campur tangan dari semua pihak, perlu campur tangan dari semua elemen. Demi pun apa? Demi lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan Kak Dinto sebekal mencetak akhlak putrana panjenengan, sebekal mencetak karakter putrana panjenengan, sing kecil merasa rugi ketika event bantuan keangkui madrasah. Karena bagaimanapun juga hakikatnya bantuan yang diberikan oleh wali murid Kak Dinto bekal kembali lagi ke wali murid kulaku pagi neng yajuna Allah. Tetima Nabi sombengan wisuda 500 tak elang mak, sombengan wisuda nikah 300 tak elang anika sedekana panjenengan. Semoga tetia amal ring sepona panjenengan setuju, tetia amal benga sepona setuju, muka neng kopur sepora tu sana iringan aki siksaan na ben semacam mah ben setujunya tetiaki ahli swarga. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi adik-adik jangan berhenti sampai di sini. Kalau ada yang kuliah di Pamekasan, ayo komunikasi dengan saya, barangkali saya bisa bantu. Ada yang berminat kuliah di Pamekasan, coba ayo kerjasama dengan saya, barangkali saya bisa bantu. Syukur-syukur kuliah kata betah, syukur-syukur kuliah ke Banyuanyar Kak Dinto lebih aman boleh. Tak usah kau beter tang anak tetiap aku laku, tak usah mikir Kak Dinto. Tugas aku leben panjenengan masa sekolah foto takdir pasrah aki ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya secara pribadi. Dan satu pesan untuk tenaga pengajar di MA Darul Ulum, jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Hati ingin memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Tiada gedung yang tak retak. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat memotivasi dan mendorong asatid, khususnya untuk lebih meningkatkan semangat dalam menjalankan tugas suci yang diembankan kepada mereka, dan mendorong siswa-siswi dan wali murid untuk lebih meningkatkan semangat demi menjadi siswa-siswi yang berpengetahuan, baik berpengetahuan imtak maupun pengetahuan imtek, dan orang tua yang selalu mendorong putra-putrinya dalam meraih kesuksesan.